Halo sore, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Jadi sore kali ini saya akan sedikit membicarakan terkait dengan pompa yang sering mati ya. Ini ada yang teman kita ada yang bingung ya, kenapa kok mesin pompa tiba-tiba mati dan hidup kembali. Nah, jadi mesin pompa itu mati dan kemudian selang beberapa lama gitu ya hidup kembali. Jadi begini teman-teman ya, pompa ya, pompa itu hampir nggak cuma pompa ya, hampir semua bentuk dinamo gulungan itu mereka sudah lengkapi dengan fasilitas yang namanya thermofuse ya, thermofuse atau mungkin ada yang menyebutkan sebagai thermal fuse atau ada yang menyebutkan sebagai thermal switch. Banyak yang istilah itu ya. Jadi fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah dia akan memutuskan arus ketika motor dinamo kita itu sudah panas, atau motor gulungan yang ada di pompa itu sudah panas, sudah berlebihan. Ya, panas itu banyak faktor ya. Bisa karena memang tekanannya yang terlalu berlebihan, artinya tekanan mendorong sehingga karena mungkin outputnya itu dihambat ya. Dihambat itu bisa kerannya nggak dibuka penuh, bisa karena membrannya udah buntu, atau ada penghambat yang lain sehingga tekanan atau pressure dari pompa itu berlebihan. Nah, ketika pompa itu ada pressure yang berlebihan, ampernya akan naik. Ketika ampere naik, itu akan membuat panas. Nah, panasnya itu sama pabrikan sudah dibatasi sekian derajat ya. Sekian derajat itu sudah harus dimatikan, harus diputus. Kalau tidak mati, kalau tidak putus, nanti akan merusak gulungan. Makanya nggak heran kalau misalnya pompa yang murah-murah sering kebakar ya. Terus itu ya karena memang sudah panasnya sudah berlebihan dan tidak dilengkapi dengan thermofuse ya, akhirnya ya terbakar. Nah, ini sering terjadi. Nah, kejadian ini ya mati hidup itu banyak faktor ya. Pertama yang tadi saya sebutkan ya, karena tekanannya itu berlebihan, karena ada hambatan sehingga ampernya naik dan itu akan menimbulkan panas di gulungan dan mati. Nah, itu pertama. Yang kedua, perhatikan kipas yang ada di pompa ya. Apakah kipas yang ada di belakang pompa itu berjalan dengan baik atau tidak? Ya, terkadang karena pompa itu dilengkapi dengan kipas dan kipasnya biasanya terbuat dari plastik biasa, ya, terbuat dari plastik. Nah, karena perbedaan material ini kadang plastik dan besi ya, pasnya kan besi nih, ini plastik nih. Nah, kadang longgar. Kalau sudah longgar, ya ini ketika dinamonya muter atau motornya muter, kipasnya nggak akan ngikut. Nah, ini lama-lama akan membuat motor pompa kita itu akan jadi panas karena nggak ada hembusan udara yang dari luar untuk mendinginkan bodi dari pompa itu sendiri. Ya, sehingga cepat panas. Nah, itu perhatikan. Jadi perhatikan apakah kipas yang ada di belakang pompa itu masih tertanam kuat atau tidak. Nah, ini harus diperhatikan. Terus yang ketiga, di belakang kipas itu kan ada penutup ya, ada penutup dan ada jaring-jaring kayak gitu, ada lubang-lubang. Nah, ketika lubang-lubang itu terhambat mungkin karena kotoran, karena apa, itu sirkulasi udara nggak lancar di sana, itu juga salah satu penyebab. Nah, penyebab cepat panasnya pompa ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya. Jadi
sirkulasi udara yang ada di saringan belakang itu, belakang kipas ya, itu mesti harus bersih terus, harus dibersihkan sehingga sirkulasi udara lancar dan itu bisa untuk mendinginkan bodi pompanya ya, sehingga harapannya biar nggak caut panas. Nah, selain jari-jari yang tertutup itu juga penempatannya. Ya, kalau penempatan pompa itu mepet dengan dinding kayak gini, mepet dinding itu juga bermasalah. Ya, harus ada jarak paling tidak 10 atau 15 cm dari dinding ya, biar sirkulasi udara itu juga lancar. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada pompa kok tiba-tiba mati, terus kemudian dibiarin hidup sendiri, mati lagi hidup sendiri, ya, itu harus kita curigai di ya poin-poin tadi ya. Oke ya, jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Silahkan yang punya pompa yang sering mati dicek ya. Kalaupun nggak sering mati, biasa sekali dicek apakah sudah kotor atau kipasnya kendor atau tidak. Ya, mudah-mudahan berhasil. Oke ya teman-teman ya. Pembahasan kita sore ini cukup itu dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Liku-Liku ya, biar channel ini berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Makasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan.